Jadi apa yang menyebabkan orang itu mudah hafalan dan tidak? Penjelasan itu disampaikan oleh Imam Syafi'i di dalam syair yang tadi kita sebutkan itu. Imam Syafi'i itu mengadu kepada gurunya namanya Waqi'. Jadi kalau Bapak Ibu ya misalnya ke Mesir ya, ke makam Imam Syafi'i, nanti di sebelahnya, jadi sebelum jalan menuju makam Imam Syafi'i itu ada makam gurunya. Namanya Imam Waqi' di situ. Nah, syairnya Imam Syafi'i tadi ditulis di dindingnya. Syakautu ila waqi'in su'akhifdi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalan. Konon, Imam Syafi'i itu mengeluh kepada gurunya. Imam Syafi'i ini gambarannya begini, bagaimana hebatnya hafalan Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu Pak, itu tidak menghafal, mendengar saja itu sudah hafal. Imam Syafi'i. Jalan begini, apa yang didengarkan Imam Syafi'i itu hafal. Imam Syafi'i. Saking hebatnya hafalan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menghafalkan kitab Muwatta'nya Imam Malik. Itu dalam perjalanan dari Mekah setelah berguru kepada Ibnu Uyainah ke Madinah. Mau ketemu Imam Malik. Ya. Itu Imam Syafi'i, hafal Pak. Satu kitab. Itu Imam Syafi'i. Ya. Jadi begitu luar biasanya hafalannya Imam Syafi'i. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana caranya orang-orang dulu itu bisa begitu rupa gitu. Nah, kalau kita kembali kepada Imam Syafi'i bisa diberi seperti itu. Pertama begini ya. Kalau kita bicara teori sains ini, teori sains ya. Nanti kita kombinasi antara teori sains dengan konsep agama gitu. Dalam teori sains yang menjadikan orang itu cepat menghafal dan kuat itu sebenarnya terkait dengan EQ. Artinya ketika orang itu EQ-nya superior, dia cepat sekali belajarnya. Coba kalau Bapak punya anak yang EQ-nya superior, itu cepat sekali. Al-Fakir di Ma'had itu ada beberapa yang begitu, cepat sekali menghafal. Gitu. Nah itu yang punya EQ superior. Tapi ada juga yang EQ-nya tidak superior, tapi dia bisa, berarti apa? Latihan. Nah itu. Nah kemudian yang jadi persoalan yang kemudian membedakan Pak. Jadi begini, apakah hari ini masih ada orang-orang yang punya potensi seperti Imam Syafi'i? Masih. Dan itu banyak. Nah, cuma pertanyaannya bagaimana kok bisa seperti itu? Nah, itu nanti tarik ke belakang. Misalnya Imam Syafi'i, kita lihat bagaimana orang tuanya. Ya kan? Nah, itu nanti bicara soal konsep agama. Imam Syafi'i itu bagaimana orang tuanya itu menjaga makanan, menjaga minuman yang halal tadi itu. Itu kan kisah bagaimana pertemuan antara ayahnya Imam Syafi'i dengan ibunya Imam Syafi'i itu luar biasa. Ibunya itu anaknya seorang ulama yang tidak pernah ketemu dengan laki-laki. Ya kan? Suaminya itu adalah seorang laki-laki yang ahli agama, artinya mutadayyin ya. Dan orang yang warok dan zuhud, artinya menjaga betul. Enggak makan makanan yang haram, apalagi syubhat. Loh orang kayak begini ketemu, terus nikah, punya anak seperti Imam Syafi'i ya wajar Pak. Bibit unggul. Ya itu dari segi, jadi tadi penjelasan sainsnya, ini penjelasan agamanya. Ketemu. Gitu loh, ketemu. Maka lahirlah seorang seperti Imam Syafi'i yang punya potensi yang begitu luar biasa tadi gitu. Tapi, nah ini kan kemudian potensi ya yang Allah berikan tadi. Kemudian Imam Syafi'i itu ketika ketemu Imam Malik itu takjub melihat apalah Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i dinasihati, ya bunayya, fa innal ilma nurun. Anakku, ilmu itu adalah cahaya. Ya. Kemudian kata Imam Malik, kamu jangan padamkan cahaya itu, la tudfi'u nura qalbika bil maksiyah. Kamu jangan padamkan cahaya hatimu itu dengan maksiat. Itu nasihatnya Imam Syafi'i. Makanya syairnya Imam Syafi'i itu konon karena Imam Syafi'i itu ngelihat betisnya perempuan, betis. Kan orang Arab kan kalau jalan zaman dulu belum ada kaos kaki Pak. Pakaiannya jubah, tapi nggak pakai kaos kaki.
Yang kelihatan betisnya. Sekarang bukan hanya betis Pak yang kelihatan. Ya kan? Atas sampai pusar kadang-kadang kelihatan. Gitu. Gimana mau hafalan kuat? Imam Syafi'i itu melihat betisnya perempuan saja, hafalannya hilang Pak. Separuh hafalannya hilang. Gitu. Ya kan? Jadi tadi itu dari bibitnya begitu, kemudian dijaga betul, ya kan? Terus sudah begitu ketemu guru-guru yang masya Allah hebat-hebat. Gitu. Yang buktinya tadi ketemu Imam Malik yang begitu, ya luar biasa. Nah, ini, nah itu Imam Syafi'i. Nah itu gambarannya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita hari ini bisa, ya itu tadi jauhi hal-hal yang bisa memadamkan nur tadi itu. La tudfi'u nura qalbika bil maksiyah. Kamu jangan padamkan cahaya hatimu itu dengan maksiat. Itu kuncinya. Gitu. Ya sekarang kita lebih banyak Pak. Jadi sebenarnya gini, menghafal itu bukan susah. Kalau resepnya seorang ahli Quran ya, beliau sekarang tinggal di Qatar. Ya kemarin diundang ke Indonesia, ulama Al-Azhar beliau itu rumusnya begini. Pertama itu adalah taklilul hifdzi atau sedikitkanlah ya hafalan, maksudnya sehari itu kalau mau ngapal nggak usah banyak-banyak, sedikit. Kemudian aktsir tikrar, jadi banyak diulang, ya kan? Kemudian setelah itu aksiril istighfar, perbanyak istighfar, ya. Nah, itu nanti akan memudahkan. Jadi ngapalinya sedikit tapi diulang banyak, sedikit tapi diulang banyak, terus banyak istighfar. Istighfar kenapa harus banyak istighfar? Untuk menghapus dosa tadi, karena itu yang nanti akan menghambat hafalan tadi. Gitu. Itu kata kuncinya. Nah, ini rumusnya para ulama.